Nah yang bikin edik tuh ketika udah achieve bisa lari di 5 kilo, terus selanjutnya mulai lari, ngajak berempat, nambah jadi banyakan gitu. Jadi ya kesini gitulah, beli lagi. bisa juga di 10 kilo, bisa juga di 21. Nah itu yang bikin ediknya sih. Sampai muntah ada yang di opname dulu tuh. Bukan kurang gitu. Mau itu apa outfitnya, mau itu apa aparelnya, mau itu apa sepatunya. Yang penting kalian harus suka dulu di larinya tersebut. Ketika kita lari di atas 10 km, kita pasti mendapatkan kalau misalnya kaos kaki itu nggak cocok, kita akan blister ke kaki. Pesan-pesannya gak usah kencang-kencang lah, mau kemana. Jangan lupa saksikan kami di Serba Serbi Mas Jalan. Six ante. One up, a heart pounding. Is it simply because it's something you've done all your life? Even since you could walk, you're in a normality you can't shake. Oke, perkenalkan nama saya Gagan. Profesi lebih ke wira swasta ya, lebih ada bisnis di kecil-kecilan. Terus lagi kesibukannya ya fit di jalan aja, mondar-mandir sana kemari dan mengurus pelarian. Saya Rio dari Sik Ante. Kegiatan sehari-hari ya paling sepulang kerja lari. Kerja gimana kan di bidang apa nggak tahu? Kalau kerja konveksi sih, lebih ke usaha sama ya paling kegiatannya apalagi ya ngurus anak paling. Bapak rumah tangga. Saya Ezen dari Six Ante Meridim. Untuk profesi saya kerja di bidang konveksi. Terus kegiatan saya mungkin lebih ke kontrol produksi. Halo, saya Diki. Pekerjaannya sama kayak yang lain, ngerjain konveksi juga. Sama satu perusahaan. Satu kantor kebanyakan. Mabalnya juga bareng-bareng. Bareng kesininya bareng-bareng. Terus kegiatan sehari-harinya apa? Ya paling itu aja ngontrol produksi. Perkenalkan, nama saya Reja, saya dari komunitas Sik Ante Meridim. Kesibukan sehari-hari, saya wira swasta di bidang penyewaan rumah dan juga ruko. Kegiatan sehari-hari ya sibuk di komunitas juga, sibuk di wira swasta juga. Jadi bukan konveksi ya? Bukan, beda. Beda sih. Bukan. Soalnya dari tadi sudah Iya, satu perusahaan. Nama saya Arga. Profesi saya desainer. Kegiatan sehari-hari ya hidup nongkrong pokoknya. Awalnya sih diajak temen sama Kang Gagan yang sebelumnya wawancara. Kalau lari sih awalnya dari tahun kemarin lah, dari bareng-bareng sama yang lain juga. Soalnya awal lari dari teman kantor semua. Waktu itu tertarik karena dulu juga olahraga kan, cuman di renang kan. Cuman waktu itu udah bosen gitu, udah mulai jenuh. Jadi dikit-dikit mulai coba lari gitu. Taunya sampai sini keterusan, ternyata asik juga gitu. dari tahun berapa? Dari kapan? Dari 2 tahun ke belakang deh kayaknya, masih newbie. Tahun kemarin lah, itu aja berdirinya Six Ante Meridim. Soalnya foundernya dari kantor semua. Kalau untuk lari dari tahun 2018-2019 saya udah lari sendiri. Lihat teman, cuma nggak langsung ikut lari sih. Pas pertama mau lari itu 2023. Ketika berat badan sampai 98 kilo dulunya, sampai mau 100 nih. Wah, ini bener-bener capek banget nih. Harus gimana nih caranya, kayak pengen berubah semuanya lah, pola makan, pola tidur kayak gitu, dan olahraganya akhirnya kita kayak nyobain. Oke deh,
kita mulai lari pada 2019 itu mulai lari itu bener-bener kayak pertama kalinya kayak muntah-muntah pertama yakin kita lari karena emang kita HR-nya tuh emang tinggi mungkin ya. Kita nggak tahu juga kayak tumpuan kakinya buat kayak tekniknya kita belum tahu juga. Akhirnya kita mencoba juga dan 2019 ke 2020 akhirnya masuklah mencoba komunitas lain. Yang bikin tertarik lari itu karena tantangan yang baru ya Kak. Nah yang bikin edik tuh ketika udah achieve bisa lari di 5 kilo, terus selanjutnya bisa juga di 10 kilo, bisa juga di 21. Nah itu yang bikin ediknya sih. Ada achievement dari diri sendiri buat meningkatkan kilometer yang kita tuju. Awalnya kan main bola ya, cuma main bola kan perlu masa yang banyak gitu, jadi susah ngumpulinnya. Kalau lari kan seorang pun jadilah, sendiri pun jadi ya kepikirannya awalnya jadi lari gitu. Ya awalnya sih kan diajak lah. Cuman kalau udah mulai lari sih kan ketagihan sih. Apa yang bikin tadi? Berhubung larinya barengan jadi nggak terlalu capek juga kan. Kalau sendiri kan kalau capek ya pasti berhenti. Kalau barengan kan ada temen juga lah buat ngobrol. Ngumpulnya itu sih sebenarnya lebih ke rame-ramean ya, sama cari sehatnya juga. Menurut saya sih penting karena itu membantu untuk performa dirinya sendiri juga. Terkadang harga yang mahal tuh berguna juga di kitanya gitu. Penting sih, penting apalagi kalau maraton kan jarak dengan 42 kilo, kalau misalkan pakai kaos doang kan berat gitu kalau udah keringat basah. Outfit tuh jangan dilihat dari segi style looks-nya aja sih, lebih ke fungsionalnya sama teknologi yang ada di dalam outfit itu sendiri. Apalagi gearnya, kalau di lari itu sebetulnya dari hal kecil juga nggak berpengaruh sih, kayak kaos kaki aja Itu sampai sengaruhnya itu. Kenapa sampai ketika kita lari di atas 10 km kita pasti mendapatkan kalau misalnya si kaos kaki itu nggak cocok, kita akan blister ke kaki. Dulu tuh kayak pakai sepatu apa aja bebas sebenarnya lari. Nah semakin masuk ke komunitas nih, ketika lari kok sakit kaki. Akhirnya kan kalau ada teman sepatu bos ganti. Dari sana nih akhirnya mulai dari sepatu, mulai dari kaos kakinya, mulai dari jersinya, celananya, sampai topi, sampai jam tangan. Ayo tot. Kalau di total sekian ya Kak. pertama beli itu Nike. Oh, Nike. Nike Vapor 2 gitu. Harganya berapa sekilo? Aduh lupa ya berapa. Kisaran-kisaran aja. 3 juta gitu, berapa ya, 3 jutaan. Pertama beli itu. Kalau sepatu pakai Asics Nova Blast. Kalau sepatu saya pakai Adidas sih Kak. Adidas Strung yang Prime Strung. Harganya berapa ya? Paling 3 lah, sekitar 3 jutaan. Punya berapa pasang sepatu? 2 Adidas semua sama Adios Pro. Kalau sepatu? Sepatu saya pakai Nike Vapor 3 sama Nike Vapor 2. Yang Vapor 3 tuh di 3 sekian, terus yang Vapor 2 di 2 sekian kalau untuk harga. Kalau sepatu? Kira-kira? Kalau sepatu Asics Nimbus 30 sama Super Blast. Dua aja. Enggak. Saya pakai sepatu tuh Adidas Adios Pro 3. Harganya di 3,8 sampai 4-an lah segitu. Mulai lari, ngajak berempat, nambah jadi banyakan gitu. Jadi ya kesini gitulah. Beli lagi. Ya bisa seminggu sekali ganti, bisa lah. Serius? Bisa. Seminggu sekali? Kalau di Bisa. bisa beli yang Max lah ya. Ya bisa lah ya. Bisa. Jadi kalau misalnya kita buat latihan tuh sebenarnya non karbon ya Kak. Non karbon, jadi ada yang buat isiran kayak gitu tuh itu tuh emang tanpa plat karbon. Kalau misalnya kita lari kebanyakan pakai plat karbon,
itu makin lebih ke cedera ke kaki gitu. Tadi soalnya kan kalau misalnya plat karbon tuh ketika kita tumpuan enak tuh jadi si sepatu tuh pengen minta lagi kayak larinya. Tapi kalau misalnya kita tanpa plat karbon udah mah sepatunya agak berat tapi itu nyaman. Nah itu banget Kak, iya pengen ngebut aja terus tapi kan kita belum siap juga. Kalau untuk race, untuk yang ofisial sih baru 2 kali, Borobudur juga Pokari juga. Kalau untuk paling jauh ada di 22 kilo. Pertama kita race yang gede tuh kita race di Borobudur Marathon. Kita ambil yang half marathon tuh. Itu di Borobudur Marathon itu kita race bener-bener kayak nggak ada buat latihan sama sekali. Kalau di Borobudur sih lumayan agak susah. Awal-awal soalnya kan awal-awal ikut race 21 lumayan sih. Larinya belum terlalu bener kan, jadi lumayan menguras tenaga lah kalau pas di Borobudur gitu. Cuma ya penyok juga itu. Apanya yang penyok? Jalan kaki dari kilometer berapa ya, 16 gitu sampai 21 tuh jalan udah Oh, jalan nggak bisa diangkat gitu. Sempat muntah-muntah di kilometer 8 itu karena emang kesatu mungkin pola tidur kita nggak benar ya, karena ada demam panggung besoknya mau race nih, terus ditambah minum gel yang nggak cocok gitu. Baru berapa bulan lari ya, 3 bulan lari gitu langsung ikutan HM. Sebenarnya nggak boleh kan ya, sebenarnya nggak boleh, cuma maksain lah, modal nekat jadi ya gitulah. Finish, alhamdulillah. Kebetulan kemarin pas acaranya eventnya Pokari di full marathon di 42 kilo, mungkin itu jadi yang terjauh saya di olahraga lari sih. Virgin. Ibaratnya pengen membuktikan buat diri saya gitu, pembalasan waktu di Bormar gitu. Berapa kali ikut Race. Kalau untuk ikut race 2 ya Bormar sama kemarin Pokari. Cuman yang unofficial sih banyak. ini sih ini Borobudur. Iya, Borobudur. Pasti kebanyakan awalnya di Borobudur. Awalnya soalnya kan pas berdirinya Six Ante itu pas sebulan lari ada si Pokari, jadi belum pada ikut Pokari, ikutnya yang ke Borobudur Marathon gitu. Sampai muntah, ada yang di opname dulu tuh. Bukan kurang itu. Tapi berarti kan samaan Tidurnya pasti sejam rata-rata, cuman malah saya harus nyetir dulu ke Borobudur dari Jogja, bagian nyetir. Tapi Nggak kenapa-napa lah, aman, cuman lembek aja. Kalau untuk race sendiri sih belum pernah. Perdana nih baru Desember nanti baru ikutan race di Singapura Marathon. gimana tuh? Kalau cara kita ukur kita bisa ikut. Oh, kita ikut yang 5 kali nih. 10 kali nih atau 21 Tergantung orangnya masing-masing ya. Beranian aja. Ya itu mental sih intinya. Kalau lebih ke mental, kalau fisik sih kita bisa nge-push terus kan. Cuman kalau mental belum tentu. Kesanggupan mentalnya masing-masing individualnya. Iya, betul. Buat yang FOMO ke lari sih nggak apa-apa sih ya. Kita juga awalnya FOMO juga mau ikut-ikut yang lain. Bagus-bagus aja sih selama FOMO-nya itu ke hal positif ya, apalagi olahraga gitu. Saya dukung sih kalau soal FOMO yang kayak gitu. Cuman kalau bisa sih ya diseriusin aja gitu. Kalau jangan cuma sekali 2 kali lari gitu. Bagus juga buat mereka melakukan hal yang lebih baik mungkin. Jadi menurut saya untuk FOMO di dunia lari tuh nggak jadi masalah juga sih. Daripada cuma diem olahraganya nggak jelas gitu ya, bagus sih. FOMO juga sih positif gitu. Lari ini semakin banyak antusiasnya. Semoga aja kedepannya gak usum-usuman lah intinya ya, gak usum-usuman. Semoga kedepannya dia mempunyai hasrat yang harus lari nih terus kayak gitu sih guys.
Ya kalau menurut saya sih buat kayak aplikasi Strava penting banget ya. Penting nggak penting, cuman kalau menurut saya sih penting, soalnya buat ngelihat pencapaian kita aja gitu, seberapa jauh kita lari gitu. Soalnya kan ada heart rate juga. Kalau heart rate kan bisa ngelihat detak jantung kita gitu. Lumayan penting sih kalau buat saya. Buat lihat detail sama algoritma kita lari. Mulai dari pencapaian personal best, untuk misalnya kita lari 5 kilo, personal best kita di 27 menit atau di berapa menit. Nah, itu terekod personal best tuh jadi waktu terbaik kita yang ditempuh di jarak-jarak tertentu. Bisa di skip nggak sih pertanyaan ini? Kalau menurut saya sih janganlah ya, jangan pakai jokian gitu. Lari sendiri aja meskipun pelan, dengan waktu lama nggak apa-apa. Harusnya progres itu ya masing-masing gitu, nggak harus sama orang lain. Kalau cuma buat apa ya, validasi ya nggak perlulah, ngapain buat gitu. Kalau misalkan emang ada ya sayang aja gitu uangnya buat dibayar ke orang lain gitu buat lari. Bahkan kesehatan juga buat dirinya sendiri gitu. Soalnya kan lari itu karena kesehatan, bukan karena ingin dipuji oleh orang. Pengen yang kelihatan kilometer tinggi nih. Cuman ya maksudnya kalian tuh sebenarnya bisa semua buat tercapai sampai kilometer 15, 21 sampai 40 bisa sebenarnya. Asalkan satu konsisten, terus latihan juga, itu udah pasti kalian bisa. Soalnya kan buat membangun konsisten lari ini yang paling susah sih menurut. Ya dari yang basic-basic, dari soal maraton aja ada FM kali, mungkin singkatan dari full maraton, HM, half maraton. Istilah gitu, kalau personal best itu kan pencapaian waktu tercepat di misalnya 5 kilo, 10 kilo. Terus ada di pace juga, pace itu kecepatan kita dalam berlari. Kayak peser gitu. Peser kan istilahnya yang nuntun kita lari di depan. Ada marshal tuh orang yang menjaga kita di saat berlari. Kayak shake out run gitu, lari fun, kayak lari sebelum mulai maraton gitu. Itu sangat ya, cadence tuh jadi kecepatan kita untuk ngelangkah gitu, cadence tuh. Race mungkin, event larinya disebut race mungkin buat pelari mah. Ya sebenarnya buat pelari pemula tuh yang paling utama sih harus menjaga dulu HR ya. Heart rate itu tuh buat jantung ya. Karena itu kan setiap masing-masing pelari itu udah ada maksimal heart rate-nya. Jadi kayak saya di 190 itu maksimal heart rate saya gitu. Jadi kalau melebihi dari 190 itu harus menurunkan tensi larinya. Menurunkan, jadi jangan sampai terlalu capek gitu. Kalau udah lebih dari, kalau yang pakai jam itu ada di jam. Kalau yang pakai jam tuh, kalau yang nggak pakai jam mungkin dari dipegang dadanya mungkin. Getarannya kalau sangat kenceng berarti heart rate-nya tinggi. Terus sama nafas biasanya, sama nafasnya kenceng berarti heart rate-nya lagi tinggi. Buat pesan-pesannya kepada yang baru lari, jadi lebih fokus untuk kalau kamu suka lari ya lari aja gitu. Gak apa-apa lah disebut FOMO juga, dah buat kesehatan diri sendiri gitu. ya jangan ngejar, kayak jangan panas sama orang lain. Kalau untuk lari pakai pace kalian sendiri, jangan terpaku untuk orang lain. Mau itu apa outfitnya, mau itu apa aparelnya, mau itu apa sepatunya, yang penting kalian harus suka dulu di larinya tersebut. Cari celahnya, cari enaknya buat lari. Soalnya nggak gampang juga kan lari, nggak kayak dilihat kayak enak gitu, gampang dilihat. Cuma kan butuh ilmunya juga, butuh. Yang ke-1 bentuk dulu aja masalah konsistennya aja dulu. Itu yang paling utama. Karena ketika kita udah konsisten, kita mau ngejar fast berapa juga, kita bakalan kita kejar juga. Kalau untuk yang sudah lari ya pertahanin, jangan cuma FOMO ya. Masalah nanti ke depannya mau berhenti atau enggak juga ya coba dulu aja biar tahu keadaan kita sendiri aja gitu. Pesan-pesannya gak usah kenceng-kenceng lah, mau kemana
Kalau untuk dunia pelarian, kesan pesannya ya semoga race-race di Indonesia semakin baik ke depannya, dan juga mungkin keinginan semoga ada event World Major Marathon datang ke Indonesia sih. Ada kota yang dipilih. Oke, terima kasih Kang Reza. Oke, halo teman-teman, kita dari Sik Ante. Kita mengajak teman-teman yang lain buat ikutan lari bersama kita juga. Kita gampang banget buat jadwalnya, Kang Reja. Buat jadwalnya kita ada di hari Selasa untuk strength training, ada di hari Kamis untuk night run, ada di hari Sabtu untuk lari paginya. Bisa dipantau di Instagram kami @sikantemeridim.